Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda menyaksikan Newsline Plus kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, UMKM menjadi salah satu sektor yang memiliki peran dalam berkontribusi untuk memajukan perekonomian secara nasional. Namun sayangnya di tengah kondisi pandemi COVID-19, UMKM sendiri menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak. Lantas bagaimana caranya dan strategi yang bisa dilakukan agar bisa menumbuhkan dan menggairahkan kembali UMKM, termasuk UMKM yang ada di daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Melati Erzaldi. Selamat siang, Ibu Melati. Siang, Mas. Terima kasih Bu Melati sudah hadir bersama kami di Metro TV. Tapi kalau kita berbicara soal UMKM di daerah saya di Bangka Belitung, saya tahu pasti punya potensi sendiri yang berbeda dengan wilayah-wilayah lain begitu sebenarnya. Kalau kita berbicara secara global, Bu, pergerakan atau geliat UMKM di Bangka Belitung ini sendiri seperti apa sih sebenarnya, Bu? Oke, baik. Jadi kalau UMKM, kalau kita bicara UMKM yang ada di Bangka Belitung, ini kalau menurut data dari teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM itu ada pergerakan yang cukup signifikan. Dimulai dari tahun 2017 itu jumlah yang terdata adalah 150.800 something gitu ya, pelaku UMKM. Bergerak 2018 tidak terlalu signifikan, naik cuma di ratusan, tapi di 2019 itu cukup signifikan mencapai 160.500 something. Jadi saya melihat pergerakannya cukup signifikan. Oke, artinya sampai sekarang pun geliat UMKM di Kepulauan Bangka Belitung ini terus bertambah begitu ya, Bu. Kalau kita lihat dari segi komoditasnya, apa sebenarnya yang paling menjadi unggulan kalau dari UMKM di Bangka Belitung ini sendiri, Bu Melati? Kalau menjadi unggulan sebenarnya kami berharap yang kita mau dorong adalah sebenarnya produknya lada ya. Jadi kan kalau bicara lada, Bangka Belitung itu ladanya terbaik dunia. Nah, tapi memang kita belum nyampe nge-branding itu. Nah, tapi potensi yang lain pun sangat banyak karena alam Bangka Belitung itu sangat kaya untuk dijadikan kriya-kriya atau kerajinan. Begitu juga dengan kulinernya. Jadi UMKM ini memang didominasi untuk makanan ya, kuliner. Jadi kalau kita berharap sih pengennya kulinernya juga sampai branding sampai nasional, internasional gitu ya. Begitu juga dengan kerajinan-kerajinannya, terutama songketnya. Tenun songket yang namanya tenun songket cual. Oke, Gitu. saya juga punya pengalaman pribadi karena beberapa kali juga ke Kepulauan Bangka Belitung dan memang kalau kita lihat kulinernya kaya di sana, potensi alamnya juga bagus di sana. Tapi kalau melihat, Bu, dari segala potensi yang ada, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu khususnya untuk kemudian bisa menggerakkan, memajukan lagi supaya potensi-potensi yang sudah Ibu sebutkan tadi bisa naik kelas, Bu, di Bangka Belitung? Ya, jadi saya menyesuaikan dengan porsi saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu kalau Dekranasda itu berkaitan dengan kerajinan, sekaligus juga sebagai Korwil ICSB Bangka Belitung. Jadi kalau ICSB itu International Council for Small Business, bahasanya UMKM naik kelas. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melihat dulu produk-produk yang selama ini ada di pasaran, yang ada dikembangkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Kalau semama misalnya kita bilang harus naik kelas gitu ya, itu kan harus ada hal-hal yang harus kita naikkan. Misalnya perizinannya upgrade. Misalnya perizinannya harus lengkap. Terus kemasannya juga harus cantik dan bersaing. Terus kalau kualitas produknya juga harus di-upgrade terus. Nah, ini yang harus yang kita lakukan. Saya bersama teman-teman dinas, Disperindak, UMKM dan koperasi gitu ya. Ini selalu bersinergi untuk bisa mendampingi pelaku UMKM agar produknya terus upgrade dan kita kurasi terus dengan melalui pameran-pameran gitu ya. Terus kita siapkan marketplace kan juga barang-barangnya nggak sembarangan ya. Jadi harus kurasi. Jadi melalui kurasi itu oh ini kurangnya ini, oh ini kurangnya ini. Kalau udah lolos itu insya Allah bisa udah naik kelas, di-upgrade lagi. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, jadi sebenarnya sudah ada pameran, exhibition, kemudian ada kurasi yang dilakukan untuk melihat evaluasi perkembangan UMKM juga yang dilakukan di sana. Tapi kalau yang saya lihat di sini, saya juga mencatat bahwa ada beberapa program strategis yang dilakukan untuk bisa menggairahkan UMKM di sana. Salah
salah satunya adalah kegiatan Temu Pelaku UMKM. Ini apa Bu sebenarnya dan isi kegiatannya apa sebenarnya? Ya, jadi berawal ini adalah permintaan dari teman-teman pelaku UMKM gitu, WhatsApp saya pribadi, Bu saya mau silaturahim, Bu saya mau curhat. Nah ini saya akomodir. Tapi ketika saya bertemu sama mereka, saya bisa menyampaikan atau mereka curhat, saya bisa paling menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka versinya saya gitu ya. Setelah itu saya bawa lagi ke dinas. Kan saya bilang kok tektonya jadi panjang ya saya pikir ya. Terus saya langsung berpikir, nih kayaknya lebih efisien, jadi saya kumpulin aja, misalnya minimal satu hari itu pertemuan 30 orang, karena kalau terlalu banyak mereka nggak bisa curhat satu-satu gitu ya, karena itu akan menjadi catatan kami semua. Jadi akhirnya udah deh gini aja deh, kita silaturahim tapi difasilitasi gitu ya. Jadi kita hubungin teman-teman pelaku UMKM yang mau untuk silaturahim, 30 maksimum. Setelah itu saya menghadirkan teman-teman dinas. Jadi makanya saya bilang temu pelaku UMKM. Kita jadwalkan setiap hari Rabu, minggu kedua setiap bulannya. Jadi dalam 1 bulan itu ada 2 kali pertemuan. Nah, dengan pertemuan itu ketahuan nih, kejawab nih, apa sih yang menjadi permasalahan mereka di lapangan. Kadang-kadang mungkin mereka informasinya nggak dapet gitu ya. Kadang-kadang hal-hal simpel sebenarnya itu gampang banget, tapi ternyata mereka nggak dapat informasi itu. Nah, dengan kehadiran teman-teman dinas, mereka bisa langsung mendapatkan jawaban pada hari itu juga. Atau kalau memang itu langsung teman-teman dinas menginventarisir apa sih pertanyaan apa, atau ini bisa menjadi program kita selanjutnya. Harus kita carikan solusinya. Jadi ketika silaturahim saya nggak sendirian, tapi saya menghadirkan teman-teman dinas untuk bisa menjawab, membantu memberikan solusi dari teman-teman pelaku UMKM. Keluhan-keluhan mereka seperti apa begitu ya Bu? Benar. Nah kalau kita berbicara durasinya, sudah berapa lama kemudian program Temu Pelaku UMKM ini sebenarnya dilakukan Bu? Temu pelaku UMKM yang benar-benar difasilitasi secara secara difasilitasi ya. Kalau yang untuk yang mereka datang gitu, datang 4 orang, 5 orang itu udah dari zaman dulu sih Mas Jason, ketika kami masih di Bangka Tengah. Jadi itu biasa banget kalau kita silaturahim satu sama lain, mereka ke rumah curhat. Nah kalau yang tadi difasilitasi itu baru 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir gitu deh. Ya, jadi itu baru banget. Saya pikir ini menjadi satu strategi saya biar efisiensi waktu, satu, kedua mereka bisa langsung mendapatkan jawaban gitu, dan ketiga itu bisa menjadi inventarisir dari persoalan-persoalan yang di lapangan yang akan diinventarisir oleh teman-teman dinas. Oke, berbicara soal persoalan-persoalan, apa sih Bu sebenarnya persoalan yang sering teman-teman pelaku UMKM di Bangka Belitung sampaikan kepada Ibu dan juga dinas-dinas terkait untuk bisa memajukan UMKM mereka sendiri, itu apa biasanya Bu? Permasalahan yang sering banyak muncul itu adalah permodalan. Jadi permodalan, terus kedua pemasaran. Jadi permodalan itu sebenarnya sudah bisa diakses sama mereka, tapi informasinya kembali lagi informasi mereka masih belum mendapatkan informasi itu. Nah dengan pertemuan ini akhirnya ternyata akses permodalan itu BUMN memfasilitasi gitu ya melalui programnya gitu ya. Terus ada bank juga dengan kredit usaha rakyatnya gitu ya. Nah hal-hal itu kita sampaikan, akhirnya terbukalah wawasan mereka bahwa untuk urusan permodalan misalnya, mereka ternyata bisa mengakses bank gitu. Ada yang tanpa agunan, ada yang memang kalau jumlahnya besar dengan agunan gitu. Hal-hal informasi seperti itu yang mungkin di lapangan mereka nggak dapat. Terus begitu juga dengan pemasaran. Nah nanti kita nanya lagi, pemasaran kenapa Bu? Dicek ternyata kemasannya juga tidak terlalu bersaing, menarik, tidak terlalu menarik. Ternyata dicek lagi, ternyata izinnya juga belum lengkap. Itu kan itu mempengaruhi semua pemasaran. Karena sekarang kan konsumen tuh udah lebih cerdas ya. Betul, jadi kalau ngeliat kayaknya enak nih makan, lebih kritis ngeliat makanan, pas lihat kayaknya nggak ada izinnya nih, serem gitu kan, nggak jadi beli gitu. Nah hal-hal itu yang harus kita penuhi atau kita sampaikan kepada pelaku UMKM bahwa ini harus dipenuhi loh, sertifikasi, izin-izin gitu, itu harus dipenuhi biar mereka juga bisa lebih leluasa untuk menjual. Oke, artinya ada pembinaan di situ ada yang dilihat, pendampingan dan pembinaan, benar. Pendampingan dan juga edukasi yang diberikan kepada mereka para teman-teman pelaku UMKM di sana. Selain ada Temu Pelaku UMKM, ada juga program lainnya, yaitu adalah ini namanya cukup unik karena gampang diingat menurut saya, yaitu Selasa Berdaya. Apa maksudnya Bu? Jadi Selasa Berdaya ini adalah terus terang ini lain lagi komunitas ini. Komunitas ini saya bangun dengan teman-teman muda, bahasanya teman-teman muda. Ini berawal dari
terinspirasi yang sudah dilakukan oleh seseorang namanya Kang Dwi Indra Purnomo, bahwa kolaborasi antara anak-anak muda dengan anak-anak atau pelaku UMKM yang mungkin sudah tidak muda lagi, yang sudah terlalu fokus dengan produknya, itu ternyata menarik sekali gitu. Jadi saya menginisiasi mengajak teman-teman muda yang terlibat dalam satu namanya Bubble Academy. Nah, kita membentuk komunitas ini yang tadinya nggak punya nama nih Mas Jason, cuman bilangnya Forum Bangka Belitung Kreatif, Forum Kreatif Bangka Belitung. Tapi hari ini sekalian saya nge-launch bahwa namanya akhirnya dapat juga menjadi komunitas, namanya Bubble Creatorium. Bubble Creatorium, jadi yang komunitas anak-anak muda semua, anak-anak muda atau orang-orang yang benar-benar punya energi lebih untuk menjadi fasilitator berkolaborasi dengan pelaku UMKM. Nah, kalau tadi bicara Selasa Berdaya, itu adalah satu kegiatan kami ketika kita ngumpul, itu kegiatannya mereka benar-benar volunteer dari segala macam latar belakang, ngumpul terus kita bahas tentang satu permasalahan misalnya objek. Kemarin biasanya kita buka kasus nih, misalnya kita cari ini, kita ngelihat ke satu desa yang memang diawali dengan saya ngelihat potensi desa ini. Jadi misalnya kita ke satu desa, ngelihat potensi desa tersebut tapi nggak jalan. Nah ini kita kupas abis, kita datengin, kita bongkar, kita bahas sampai kita siapkan model bisnisnya seperti apa, terus bagaimana cara pemasarannya itu kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di desa. Pada saat itu Karang Taruna kebetulan. Nah ini kita ngebahas sampai tuntas, sampai akhirnya dapatlah quick win tadi ya. Jadi bahwa teman-teman di desa akan melaksanakan ini sesuai dengan apa yang hasil diskusi antara si komunitas yang saya bentuk tadi dengan anak-anak muda yang ada di desa. Itu khusus Selasa Berdaya. Jadi kita ngebahas kasus, ngebongkar kasus bahasanya. Dan itu melibatkan masyarakat yang memang daerahnya dikunjungi begitu daerah ya, yang Bu, dikunjungi benar. Dan Ibu tadi ketika kita di belakang sempat sebelum kita live ini, Ibu juga bercerita bahwa anak-anak muda ini yang kemudian misalnya punya tugas, misalnya mereka belajar di luar negeri, mereka pun juga punya tugas untuk menjadi perpanjangan tangan UMKM di sana untuk memasarkan UMKM unggulan dari Bangka Belitungnya. Seperti apa, Bu? Ya, jadi tadi komunitas ini memang diawali saya menggrab anak teman-teman muda tadi berasal dari Bubble Academy. Bubble Academy itu adalah kelompok anak muda yang memang program ini adalah program beasiswa yang difasilitasi oleh Pemprov Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini akan memfasilitasi mereka mendapatkan beasiswa ke luar negeri sesuai dengan negara yang mereka tuju. Ada 100 anak-anak yang difasilitasi. Nah, setelah sampai di sana, mereka akan menjadi dutanya UMKM Bangka Belitung. Mereka mempunyai tugas bagaimana bisa mencari pasar atau peluang di negara tersebut, apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang dasarnya tuh produknya diambil dari Bangka Belitung. Nah, ini menjadi tugas mereka. Jadi selama mereka pendampingan tadi menyiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa, kedua juga harus mendapatkan pendampingan dari dinas terkait jadi pelaku UMKM, dinas koperasi dan UMKM. Nah, ini jadi Bubble Academy tadi yang akan menjadi duta UMKM di luar negeri agar produk kita bisa penetrasi pasar internasional. Itu yang menjadi harapan juga, karena tidak hanya untuk masyarakat lokal tapi juga masyarakat internasional. Selain tadi ada Temu Pelaku UMKM, ada Selasa Berdaya, ada lagi satu program yaitu adalah Kami Sinergis. Ini programnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, apakah sama atau justru berbeda dengan yang sebelumnya? Kita akan bahas. Bu Melati, usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Newsline Plus dan masih membahas terkait sejumlah strategi dan juga cara-cara yang ditempuh oleh Bangka Belitung yang kemudian memaksimalkan potensi mereka untuk nantinya UMKM ini bisa bergairah kembali, terutama di masa pandemi COVID-19. Saya kembali lagi ke Bu Melati. Bu, sudah ada program Temu Pelaku UMKM, sudah kita bahas, kemudian ada Selasa Berdaya, ini bentuknya seperti forum, mempertemukan anak muda juga, generasi milenial, bahkan sampai pemasaran ke luar negeri pun mereka jadi dutanya begitu di sana. Ada lagi satu program, yaitu adalah Kami Sinergis. Ini apakah sama, mirip, atau justru ini berbeda lagi nih perspektifnya atau goalsnya beda lagi, Bu?
Oke, kami sinergis itu goalsnya beda lagi. Jadi memang ini lebih ditujukan kepada teman-teman yang akan menjadi fasilitator. Jadi ini sharing ilmu satu sama lain. Teman-teman yang menjadi fasilitator ini mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk berbagi ilmunya. Apakah itu bicara tentang motivasi menjadi seorang entrepreneur, apakah itu bicara tentang bagaimana membuat model bisnis yang baik gitu ya. Jadi mereka setiap hari Kamis ini kita sharing dan punya tugas masing-masing. Kamis ini kamu ya tampil, kamu mau ngasih materi apa gitu misalnya. Mereka dikasih panggung untuk menyampaikan materi yang mereka akan sharing dengan teman-temannya. Itu kami sinergis dengan orang yang memang sama dengan Selasa Berdaya. Jadi si komunitas ini yang tadi saya bilang baru dapat namanya Bangka Belitung Kritorium. Ya, Bangka Belitung Kritorium. Ya, dan dengan adanya Kamis sinergis ini artinya kemudian menjadi marketing juga bisa dibilang seperti itu ya, untuk memasarkan produk-produknya. Saya jadi penasaran Bu, dengan adanya 3 program tadi, Temu Pelaku UMKM, Selasa Berdaya, Kamis sinergis, apa yang kemudian sudah dihasilkan? Apa yang kemudian sudah dinyatakan atau sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM di sana? Hasilnya seperti apa sih Bu evaluasinya? Jadi kalau yang Temu Pelaku UMKM ini kita pantau terus bahwa banyak hal-hal yang sudah mereka capai. Misalnya yang tadinya perizinan, misalnya satu perizinan IUMK ya, itu perizinan yang sangat sederhana, ternyata mereka belum capai itu. Dengan pertemuan tadi Temu Pelaku UMKM, kita buat WhatsApp group, setelah itu kita tindak lanjuti dengan WhatsApp group. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di pertemuan pada hari itu boleh ditanyakan lewat WhatsApp group. Dan teman-teman dinas pun ada di dalamnya. Jadi didampingin terus, dikawal terus sampai tercapai. Jadi kalau saya lihat pencapaiannya adalah bentuk sertifikasi yang sudah mereka dapatkan. Ada beberapa perizinan yang tadinya belum terpenuhi, akhirnya terpenuhi gitu ya. Terus juga informasi tentang akses permodalan, ada yang sudah mendapatkan kredit gitu ya. Nah itu hal-hal itu sudah dicapai. Kalau untuk Selasa Berdaya dan kami sinergis memang belum ada, belum nyampe nih quick win-nya karena memang itu baru saja kita lakukan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini seperti yang saya bilang tadi, cerita kasus di satu desa yang kita bongkar gitu, ini insya Allah dalam waktu dekat dia akan, dia nge-launch nih. Misalnya kayak desa itu saya cerita tentang bagaimana mereka mengelola ikan lele. Yang tadinya benar-benar ikan lele itu dicuekin, karena memang dia pikir kami kehabisan pakan, ikan lelenya kami udah nggak sanggup lagi ngasih makan. Nah ini apa yang harus kami lakukan? Dengan hasil diskusi ini ada jalannya gitu. Nah dalam waktu dekat ini mereka akan sudah menyampaikan bahwa kami sudah punya nih network linknya untuk memasarkan ikan lele tersebut. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu quick win dari apa yang kita lakukan melalui Selasa Berdaya. Insya Allah dalam waktu dekat ini mereka sudah bisa memasarkan si ikan lele tadi yang dicuekin gitu ya. Sekarang sudah punya pasarnya di kota gitu. Oke, dan ini kemudian menggairahkan lagi UMKM yang ada di sana, potensi-potensi yang ada di sana begitu ya Bu ya. Ini yang juga menarik adalah ketika Ibu Melati punya slogan untuk UMKM di sana, yaitu pantang kendur, dorong UMKM. Kalau saya melihatnya, membacanya sebuah slogan yang terbilang optimistis sekali, ada visi begitu di sana untuk benar-benar UMKM. Kenapa Bu UMKM yang betul-betul didorong oleh Ibu sebenarnya di sana? Dari sekian banyak potensi yang ada, kenapa UMKM? Iya, jadi satu, kenapa kita harus semangat? Karena kalau kitanya udah nggak semangat, kasihan mereka lebih nggak semangat lagi. Jadi tetap harus dijaga optimisme kita untuk bisa mengimpakkan optimis juga kepada mereka. Kenapa UMKM? Karena menurut data bahwa bergeraknya perekonomian di daerah, termasuk di negara ini ternyata disupport oleh UMKM. 60% supportnya tuh dari mereka. Jadi ketika mereka terpuruk, mereka terdampak, kita harus serius benar-benar bisa mendorongnya mereka untuk bisa tetap semangat, untuk bisa terus bergerak, memberikan kontribusi untuk pergerakan perekonomian yang ada di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Makanya saya kalau bicara tentang UMKM selalu semangat. Karena ketika saya kehilangan semangat, wah kasihan banget, ini gila, ini impactnya lumayan bisa kemana-mana ini. Nah, jadi kenapa saya selalu semangat? Begitu juga teman-teman dinas, begitu juga dengan Pak Gubernur, karena mereka ini menjadi pejuang ekonomi gitu. Menurut saya mereka pejuang ekonomi, baik di keluarganya maupun juga di daerah, maupun juga di negara. Makanya itu yang membuat saya gitu punya tagline pantang kendur untuk dukung UMKM. Artinya UMKM di sini menjadi penonggak untuk perekonomian juga di Kepulauan Bangka Belitung begitu Bu. Punya
punya apa namanya suatu hal yang krusial sebenarnya keberadaan mereka ini. Jadi jangan nggak dianggap main-main gitu keberadaan mereka. Jadi makanya kita harus serius mendukungnya. Karena potensinya besar dan prospeknya juga menjanjikan begitu Bu. Saya mau tanya bagaimana dengan kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19 semuanya serba terbatasi. Apakah ini juga cukup berpengaruh juga terhadap UMKM di sana dan bagaimana teman-teman di sana memanfaatkan situasi seperti ini untuk pemanfaatan digital supaya tidak mati UMKM-nya tapi tetap terus berjalan Bu? Ya. Banyak hal yang kita lakukan ya. Memang awalnya kita tertatih-tatih karena kondisi ini kan memang memaksa kita untuk melek digital. Banyak teman-teman yang UMKM yang memang tadinya tidak terlalu melek, akhirnya tidak mau melek digital. Tapi tetap kita dampingin dan kita tetap paksa bahasanya dengan pendampingan atau webinar atau Zoom meeting, itu kan semua lewat teknologi. Mendorong mereka untuk bisa melek teknologi. Dengan hal-hal seperti itu akhirnya mereka ternyata saya harus ini nih, bukan hanya bikin status di medsos tapi juga bagaimana bisa bertransaksi melalui media sosial gitu kan dengan teknologi. Nah, ini memang awalnya memang itu tadi saya bilang agak kesulitan dan ketika pandemi ini masuk ke Indonesia termasuk Bangka Belitung, mereka benar-benar yang namanya terdampak tiarap semua bahasanya gitu ya. Nah, tapi bagaimana saya terutama bersama teman-teman dinas ASN itu terus untuk menjaga semangatnya, mendorong ada arahan dari Pak Gubernur, ini hasil diskusi saya dengan Pak Gubernur, bahwa mengarahkan dan menghimbau kepada seluruh ASN untuk gerakan membeli produk UMKM. Itu gerakan itu benar-benar jadi satu hari itu mereka harus beli produk. At least makanan untuk mereka konsumsi, makan siang kayak untuk mereka tetap bisa bergerak dan semangat. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi yang diberdayakan tidak hanya produsennya saja, tapi konsumennya pun juga ikut digerakkan begitu ya Bu ya. Benar. Jadi karena kalau kondisi pandemi yang saya anggap dan kami berpikir bahwa yang paling stabil ya ASN ya, karena mereka punya gaji tetap gitu. Nah, ini bentuk sinergis dan kolaborasi kita satu sama lain, mendorong mau mereka melakukan pembelian produk-produk UMKM masuk makanan ataupun kerajinan lain gitu ya, karena memang ada himbauan dari Pak Gubernur. Pergub, mohon maaf bukan himbauan, tapi bentuknya adalah pergub untuk menggunakan produk-produk UMKM. Misalnya setiap hari Kamis mereka harus memakai batik Bangka Belitung gitu. Mau nggak mau mereka harus nyari batik kan kepada pengrajin batik. Terus setiap hari Jumat menggunakan kopiah resam. Resam itu adalah khas kerajinan dari kami. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya mereka untuk mendorong untuk membeli ya. Nah, ini bentuk dukungan kita juga Pak Gubernur terhadap pelaku UMKM. Artinya sinergitasnya muter ini Bu, dari pemerintah, kemudian dari konsumen, pelaku UMKM semuanya bersinergi untuk bisa menggerakkan roda perekonomian khususnya di sektor UMKM. Terkait dengan target Bu, dengan segala macam program yang sudah Ibu jalankan, dengan segala macam bentuk pembinaan, pelatihan dan banyaknya sekarang pelaku UMKM yang sudah mulai bermunculan di Bangka Belitung. Adakah target-target khusus yang ingin dicapai baik dalam waktu dekat ataupun jangka panjang nantinya Bu? Saya berharap sih memang tadi penetrasi pasar internasional. Jadi Bangka Belitung tuh branding gitu. Jadi kalau bicara kembali lagi tadi bicara tentang produk lada Bangka Belitung, ketika bicara lada yang diingat adalah produk lada Bangka Belitung. Karena memang terbukti bahwa lada Bangka Belitung terbaik dunia gitu ya, dengan peperinnya yang tinggi, sangat tinggi dibandingkan lada lain gitu. Itu sebenarnya target kita. Nah, tapi bukan hanya lada kan, bukan hanya bentuk lada yang untuk dikonsumsi makanan, ternyata lada itu bisa dibikin turunan gitu ya. Bisa jadi kosmetik, bisa menjadi satu multivitamin gitu ya. Nah, itu target kita, target jangka panjang saya sih produk Bangka Belitung bisa penetrasi pasar internasional dan membranding di pasar internasional. Ya, kita doakan bersama semoga geliat UMKM di Bangka Belitung ini akan terus banyak, kemudian semakin juga kuat di sana. Amin. Dan bahkan cita-cita untuk bisa masuk penetrasi pasar internasional itu juga bisa terwujud dengan berbagai program yang ada. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Melati Erzaldi, Ketua Tim Penggerak PKK dan juga sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah hadir bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Newsline Plus kali ini mewakili rekan-rekan Newsline yang bertugas dan juga Vivi Aleda Yahya serta Ade Mulia. Saya Jason Sambo pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Thank you Mas Jason. Semoga poin-poinnya
Metro TV, knowledge to elevate.